Yang cantik banget. Gerak. Gerak. Mas. Ambil dari dulu. Kayak gini sama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Alhamdulillah sehat, semangat, ceria. Alhamdulillah, Ibu senang sekali. Oke, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin doa. Siap, gerak. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman shalihan waj'alni minan najimin. Amin. Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Kemudian saya akan absen kalian satu persatu ya. Muhammad Aliuddin, Gilang Ramadan, Muhammad Hanafi, Fadli Farhan Nur, Muhammad Chandra Khairun Nisa, kita Sri Novita Sari, Arfel Faik. Jadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Arfel Faik, Habib Muzakir, Nazla Aulia, Sina Syarifatul Laili, aku lagi. Oke, terima kasih. Alhamdulillah Nihil hari ini berangkat semua ya. Selanjutnya saya ingatkan untuk selalu bersikap disiplin ya. Berangkat tepat waktu dan menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk belajar. Harus semangat belajar ya. Jangan melamun ketika belajar, jangan ngantuk, tapi harus semangat supaya kalian bisa mencapai cita-cita kalian. Masing-masing dari kalian kan punya cita-cita yang tinggi ya. Nah, cara mencapainya adalah dengan belajar. Oke? Sekarang kita akan melihat tayangan PowerPoint tentang KD, tujuan pembelajaran. Salah dulu. Ini bisi powernya mbak. Ini dulu untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan.
Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Kita semua adalah patriot bangsa yang siap membela tanah air kita, tanah air Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Kalau minggu yang lalu kita belajar tentang teks narasi. Ada yang masih ingat apa itu teks narasi? Kalau sekarang kita akan belajar tentang teks prosedur. Ada yang tahu teks prosedur? Ya, silakan kita jawab. Teks yang berisi tentang cara atau langkah-langkah melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Ya, melakukan akan menyaksikan tayangan PowerPoint untuk mengetahui KD-nya, kompetensi dasar yang kita pelajari, kemudian IPK-nya, dan tujuan pembelajaran teks prosedur. Coba. Sekalian sudah ada yang pernah membuat sesuatu? Sudah. Ayo Devani, sudah pernah membuat apa? Obat tradisional. Yang lain ada lagi? Kita silakan. Membuat kerajinan kupu-kupu dari kertas karton. Ada yang lain? Silakan. Ya, Syarifah. Membuat telur ceplok. Ada lagi? Ya, dia. Membuat mie instan. Itu teksnya menggunakan teks prosedur. Kalian kan sudah pernah membuatnya. Nah, dalam teks prosedur itu yang dimuat apa? Pertama apa? Tujuannya, betul. Yang kedua? Bahan. Ya, untuk lebih jelasnya akan kita lihat bersama, ya. Mulai dari KD-nya. Tujuan kita belajar teks prosedur itu apa? Kompetensi dasarnya, IPK-nya, kemudian tujuan pembelajarannya. Kita lihat bersama. Tulisan Mbak. Sekalian, untuk mengetahui materi lengkapnya, kita akan saksikan tayangan YouTube tentang materi teks prosedur. Simak baik-baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih setia menanti guru ya? Guru udah kangen banget.
banget sama kalian nih. Oke, ini kita akan belajar tentang teks prosedur ya. Apa itu teks prosedur? Teks tentang cara melakukan sesuatu. Misalnya kita memberikan petunjuk kepada seseorang untuk melakukan sesuatu, rangkaiannya menggunakan teks prosedur supaya kita bisa mengidentifikasinya, kemudian menyimpulkan dari teks tersebut. Oke, belajar dengan semangat ya, tetap semangat dong. Hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Apa sih yang dinamakan teks prosedur? Teks prosedur adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Kita masuk pada struktur teks prosedur. Di dalam struktur teks prosedur ini ada 4 bagian. Yang pertama judul. Judul berupa nama, bentuk yang hendak dibuat, sesuatu yang dilakukan atau juga sesuatu yang digunakan. Yang nomor 2 tujuan. Tujuan biasanya berisi pernyataan yang memberikan informasi umum tentang hal yang hendak dibuat, dilakukan atau juga digunakan. Selain itu, pengantar dapat juga berupa paragraf yang menyatakan tujuan penulis. Yang ketiga, material. Dapat berupa daftar atau rincian alat dan bahan yang digunakan atau daftar persyaratan yang harus dibuat atau dibawa pada teks prosedur tertentu. Yang terakhir atau yang keempat, penutup. Biasanya berisi kesimpulan, rekomendasi, apresiasi, atau imbauan. Masuk ke dalam jenis-jenis teks prosedur. Di dalam teks prosedur ini ada 3 jenis, yaitu teks prosedur sederhana yang hanya berisi 2 langkah atau 3 langkah. Contoh prosedur untuk mengoperasikan setrika. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapnya. Contoh prosedur pembayaran tilang oleh polisi. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contohnya cara memasak mie instan. Ciri-ciri teks prosedur. Ada 6 ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan yang berisi kegiatan secara urut. Sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan semakin menambah ilmu kalian dalam keterampilan berbahasa Indonesia. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian sehingga kita dapat belajar bersama dari pelajaran bahasa Indonesia ini. Terima kasih. Oh iya teman-teman, mari kita bersama-sama putus mata rantai COVID-19 dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan, patuhi 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak minimal 2 meter, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas interaksi. Ayo teman-teman, kita bersama-sama jaga kesehatan kita dan orang di sekitar kita. Selalu happy, selalu berpikir positif, dan jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kalian lihat tadi tayangan YouTube-nya ya? Apa saja yang ada di dalamnya? Pertama apa? Pengertian teks prosedur. Lalu Struktur teks prosedur. struktur. Lalu jenisnya. Lalu
Ciri kebahasaan. Dari keempat ini sudah jelas semuanya? Atau ada yang masih ditanyakan, masih perlu ditanyakan? Silakan. Ya, silakan Devani. Jenis-jenisnya, ada yang bisa menjawab? Ada 3 jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Yang kedua, Teks prosedur teks kompleks. prosedur kompleks. Dan yang ketiga, Teks prosedur protokol. ya, teks prosedur protokol. Ciri-ciri teks prosedur. Silakan temannya ada yang bisa menjawab. Pertama, ya, Tiffany, Menggunakan kalimat perintah. menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, Kata kerja aktif. ya, menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga, berisi ukuran. Ya, yang keempat, Menggunakan kata keterangan. menggunakan kata keterangan, menggunakan kata hubung atau konjungsi. Itu ciri kebahasaannya. Baiklah, nanti kalian bersama-sama akan membentuk kelompok. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi kalian menggali masalah yang ada dari tayangan YouTube tadi. Kalian akan membagi kelompok seperti biasa, kemudian menggali informasi yang ada di dalamnya, dan membuat atau mencipta teks prosedur. Silakan dibagi kelompoknya. Masing-masing kelompok untuk berbagi tugas. Ada yang mencari strukturnya, ada yang mencari ciri kebahasaan, dan ada yang mencipta. Ayo segera kerjakan. Waktu kalian 20 menit dari sekarang. Kemudian selanjutnya kita masuk pada alat dan bahan pengolah peralatan. Peralatan adalah lem, wajan besi atau batang manca atau irisan kelompok anida, kopi kiri atau saluran penyaring susu, sese santan atau 1 butir kelapa parut campur 100. Kemudian selanjutnya kita masuk pada alat dan bahan pengolah peralatan. Peralatan adalah lem, wajan besi atau Ayo selesaikan, kita masih banyak loh. Maju, kemudian ada yang menanggapi. Balik.
Ingat ya, dalam teks prosedur yang kalian buat ada judul, ada tujuan, ada langkah-langkah. Masih ditulis ulang tujuannya ya, jangan lupa. Tujuan pembuatan teks prosedur supaya apa? Dalam rangka atau irisan kelompok anak muda, topik ini akan selalu ada menjadi sumber. Grammarly. Itu yang dimaksud dengan tujuan. Tujuan pembuatan teks prosedur, bukan tujuan pembuatan bakwan. Tujuannya, kamu membuat teks prosedur cara membuat bakwan supaya apa? Supaya orang yang tidak tahu resepnya pun bisa membuat dengan panduan ini. Nah, sudah ada tujuannya. Ini belum ada tujuan teks prosedur. Tentunya supaya mudah, supaya orang bisa membuatnya hanya dengan melihat resep itu saja. Ya? Ayo mepet. Yang rapi tulisannya, jadi nanti yang bagian coba yang lain menyiapkan langsung tanggapan deh. Tanggapannya judulnya sudah ada belum, tujuannya sudah tercapai belum, kemudian materialnya sudah ada belum, fotonya ada belum. Nanti untuk menilai hasil pekerjaan teman kalian. Nilai yang baik bercirikan masih segar, rasa manis, harum, tidak berwarna, dan derajat keasalan.
Ya Bapak Ida, mereka mencari informasi melalui Nira yang baik bercirikan masih segar, rasa manis, harum, tidak berwarna, dan derajat keasaman. Dalam mangga atau irisan buah pepaya muda, kopi kiri atau saluran daging susu. Atau rumput kakao untuk warna biru. Bisa diambil niranya jika telah menghasilkan 3 tanda bunga. Sudah siap? Perhatian semuanya, untuk mempermudah, maka Ibu akan tayangkan contoh teks prosedur ya. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan belajar cara membuat gula merah dari nira kelapa. Langkah yang pertama adalah pengambilan nira. Pohon kelapa yang siap diambil nira setelah berumur 8 tahun atau umur 4 tahun untuk kelapa hibrid. Bisa diambil niranya jika telah menghasilkan 3 tandan bunga yang baru membuka dan tandan yang termuda sudah mencapai 20 cm panjangnya. Nira dapat diambil dari tandan yang seludangnya belum mekar dengan cara memukul-mukul tangkai bunga secara perlahan-lahan. Lalu setelah 3-4 hari baru boleh disadap agar memudahkan keluarnya nira. Lalu seludang dibalut dengan tali dari ujung ke bagian pangkalnya agar tidak mekar. Disebut mayang. Mayang tersebut dirundungkan perlahan-lahan hingga membentuk sudut 60 derajat dengan garis vertikal dan diikat agar tetap pada posisi tersebut. Mayang yang mau disadap dipotong ujungnya kurang lebih 10 cm dengan pisau tajam. Kira-kira seminggu kemudian niranya sudah akan keluar. Agar niranya tidak asam, kotorannya mengendap, dan gulanya nanti berwarna kuning muda, ke dalam wadahnya perlu diberi 1 sendok makan kapur sirih atau nama ilmiahnya larutan nabi sulfit secukupnya. 1 sendok nabi sulfit
dalam 2 liter air. Penyadapan dilakukan pada pagi hari sebelum jam 8 dan sore sebelum jam 4. Sebelum wadah dipasang kembali untuk penerapan berikutnya, mayang dipotong sedikit dengan sekali sentuhan agar bisa melancarkan keluarnya nira. Setiap mayang dapat diambil niranya selama kurang lebih 40 hari pagi dan sore hari. Satu pohon kelapa normalnya menghasilkan 3-10 liter nira. Nira yang baik bercirikan masih segar, rasa manis, harum, tidak berwarna, dan derajat keasaman atau pH-nya antara 6-7. Nira yang jelek pH-nya kurang dari 6 dan bila digunakan mutu gulanya akan jelek. Oke, yang selanjutnya kita masuk pada alat dan bahan pengelola nira. Peralatan antara lain wajan besi atau aluminium, kain safing, ember atau baskom, serok, cetakan, dan tungku atau kompor. Lalu bahan-bahan di sini ada nira kelapa, irisan batang nangka atau irisan buah pepaya muda, kapur sirih atau larutan nabi sulfit. Selanjutnya, cara mengelola. Nira sebelumnya disaring kemudian dimasukkan ke wajan besi atau aluminium. Lalu nira dimasak dengan panas yang konstan pakai bahan bakar kayu atau serasang atau bahan bakar lainnya. Lama pemasakan tergantung jumlah nira yang dimasak. Kurang lebih 15 menit sebelum gulanya masak diberi 1 cc santan atau 1 butir kelapa parut dicampur 100 cc air. Nah, nira yang telah mengental diaduk cepat dengan arah memutar. Jika telah mengental dan berwarna kemerahan, dituang ke dalam cetakan. Kira-kira 10 menit kemudian cairannya sudah memadat. Artinya, proses pembuatan nira menjadi gula merah sudah selesai. Oke, selamat mencoba dan ingat selalu untuk keamanan pangan dan kesehatan konsumen, jangan menggunakan bahan pengawet yang berbahaya. Gunakanlah bahan alami sebagai pengawet dan penguat rasa. Oh ya teman-teman, mari kita bersama-sama putus mata rantai COVID-19 dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan, patuhi 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak minimal 2 meter, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas interaksi. Ayo teman-teman, kita bersama-sama jaga kesehatan kita dan orang di sekitar kita. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nulis jeneng apa-apa ya, kita seralah.
Grammarly. Bisa diambil nilainya jika telah menghasilkan 3 bundle ciri-cirinya sudah benar. Oke, terima kasih. Nilai yang baik bercirikan masih segar, rasa manis, harum, tidak berwarna, dan derajat keasalan. Enak
Pakai laptop Bapak Iza. Laptopnya Bapak Iza. Mereka mencari informasi melalui perhatian semuanya. Berdiri dulu. Kita akan break. Kita akan istirahat dulu supaya otot kita tidak tegang dan kita bisa fokus untuk menyelesaikan tugas dari masing-masing kelompok. Siap? Ikuti gerakan tangan saya ya. 1 menembak, 2 ditembak. 1 menembak, 2 ditembak. Ya? Siap? Kita mulai. Kita lakukan bersama-sama. Konsentrasi. Ayo, konsentrasi. Ayo, konsentrasi. Siap? Ya? Jika siap? Satu, semuanya bersuara dong. 1, 2, 3. Konsentrasi. Ayo, konsentrasi. Ayo, konsentrasi. Ayo. Malah kayak gini. Ulangi. Ya, Beb, 1 tuh, salah. Ya, 1, 2, 3. Konsentrasi. Ayo, konsentrasi. Ayo, konsentrasi. Ayo, konsentrasi. Sudah bisa konsentrasi ya?
Ayo Beb, salamatan Beb. Ayo, konsekuen. Kita Ayo Beb, nanti menyusul kita. Ayo kamu maju. Waktunya. Di sini, di sini. Silahkan melantunkan sholawat. Apa sholawatnya? Yang lain diam, dengarkan dia sudah mulai bersalawat. Kita salawatan bersama-sama ya. Saya mepet HB. Ayo Beb, salawat langsung bersama-sama Beb. 1, 2, 3. Sudah, Habib silakan kembali ke tempat. Ayo yang kedua kita. Ayo kita silakan. Saya kira sholat dibantu Ibu. Ayo silakan. Ayo. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sudah, silakan kembali ke tempat. Sudah selesai kalian mengerjakan? Sudah? Jika sudah selesai, silahkan kelompok yang sudah selesai duluan untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya.
Farhanur, Vina Syarifatul Nisa, dan Cika Amalia Putri. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok saya yang bertemakan cara memasak nasi goreng. Tujuan membuat nasi goreng yang lezat. Nasi goreng adalah salah satu menu kegemaran banyak orang dan cukup mudah untuk dibuat di rumah. Bahan-bahan yang perlu disiapkan: 1. Nasi yang sudah dingin. 2. Bawang putih 3 siung. 3. Cabai rawit 3 buah. 4. Telur 1 butir. 5. Bawang merah 3 siung. 6. Garam dak. 7. Kecap. 8. Minyak goreng. 9. Daun bawang. Cara memasak: 1. Haluskan bawang putih, cabai rawit, dan tumis irisan bawang merah dan telur hingga 2. Masukkan nasi, aduk hingga merata. Masukkan bumbu penyedap, garam, dan kecap secukupnya. 3. Nasi goreng siap dihidangkan. Selagi hangat, semakin nikmat dengan taburan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangannya buat kelompok 1. Silakan kelompok 2 menanggapi hasil presentasi kelompok 1. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Saya mau Ya, silakan. semua strukturnya sudah ciri kebahasaannya Sudah? Oke, terima kasih Devani. Kemudian kelompok yang sudah selesai, maju, silakan. Kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Cara membuat bakwan agar orang bisa tahu bagaimana cara membuat bakwan dengan mudah. Lebih keras suaranya. Minyak dan air. Jadi sayuran, siapkan wadah dan campur semua bahan seperti sayuran, terigu, garam dan air. Aduk semua bahan, siapkan wadah, panaskan minyaknya. Jika minyak sudah panas, tuangkan gula matang dan angkat. Tahu piring dan siapkan. Mudah, murah, dan sekaligus sehat. Sarapan sehat transparan. Teks prosedur protokol. Dari kebaca kalimat selamat. Oke, terima kasih. Coba lihat. Silakan kembali ke tempat. Berikutnya kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 untuk menanggapi. Dan ciri-cirinya sudah benar. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Sandra Khairunisa, Aksar Faiz Nurhalimawan, dan Abi Masaki. Saya akan menceritakan bagaimana langkah-langkah membuat telur dadar. Telur dadar menjadi salah satu menu favorit tanah air. Jika kamu ingin mencoba membuat telur dadar sendiri di rumah, maka kamu dapat mempersiapkan bahan dan mengisi langkah-langkah. Izin membuat telur dadar segar dan baik untuk memberikan langkah-langkah untuk membuat telur dadar. Buat langkah membuat telur dadar. Bahan: telur, minyak goreng, daun bawang, bumbu penyedap rasa, dan cabai secukupnya. Alat: mangkok kecil, sendok, dan alat penggorengan. Bahan tambahan yaitu nasi. Langkah-langkahnya: ambil telur secukupnya, pecahkan telur ke dalam mangkok, dan masukkan bahan-bahan yang perlu dimasukkan. Aduk telur sampai bumbu rata, lalu panaskan minyak di atas teflon. Ketika sudah panas, masukkan telur yang sudah diaduk. Goreng telur sampai matang, hidangkan di atas piring selagi hangat dan tambahkan nasi secukupnya. Kini kamu sudah mengetahui cara membuat telur dadar. Selamat mencoba. Terima kasih. Tepuk tangannya. Silakan kembali ke tempat. Kelompok 1 untuk menanggapi, silakan. Ibu, Ya, Fadli silakan. tanggapan saya untuk kelompok 3 sudah bagus. Semua strukturnya sudah ada. Ciri kebahasaan, jenis dan tujuannya sudah lengkap dan benar. Terima kasih Fadli. Tepuk tangannya ke Fadli. Sudah, semuanya sudah. Saya akan melaksanakan penilaian, ditunggu ya. Silakan diambil perwakilan kelompoknya. Sekarang Ibu akan mengevaluasi hasil kelompok kalian masing-masing ya. Dari kelompok 1 tadi membuat nasi goreng. Pada alat dan bahan itu tidak ada kerupuk, tapi di akhir ada kerupuk. Harusnya dimasukkan ya. Kemudian langkah-langkahnya juga ada di situ, harusnya diaduk sampai merata. Kamu membacanya diaduk sampai merata. Sudah itu untuk kelompok 1, nilainya untuk kelompok 1 4,6. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2 membuat bakwan tadi ya. Itu sayuran dan bahan yang lain dicampur. Harusnya sayurannya itu diiris-iris terlebih dahulu. Membuat bakwan itu misalnya dari kobis, masa kobis utuh dicampurkan tepung terigu. Kita akan melihat bakwan yang sangat besar kalau begitu. Lebih teliti lagi, sayurannya harus diiris terlebih dahulu. Jadi itu kemudian sayurannya diperinci. Membuat bakwan misalnya bakwan jagung, maka terbuat dari jagung, atau membuat bakwan dari kobis ya. Jadi sayurannya harus jelas apa saja. Untuk itu nilai dari kelompok 2 adalah 4,6. Tepuk tangannya. Kemudian kelompok 3 ya, alat dan bahan sudah lengkap, langkahnya juga lengkap, yang kurang sedikit di tujuannya ya. Untuk kelompok 3 saya kasih nilai 4,8. Ini peningkatan untuk kelompok 3. Kita beri tepuk tangan meriah. Mari kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, teks prosedur adalah pengertiannya apa? Pengertian teks prosedur
tadi ya. Pengertian, kemudian strukturnya, kemudian ciri bahasanya, jenisnya ya. Sudah, Mama? Oke, mari kita simpulkan bersama-sama anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, teks prosedur pengertiannya apa? Teks tentang ribut atau langkah-langkah dalam langkah-langkah cara membuat atau melakukan sesuatu. Kemudian strukturnya ada judul, ada tujuan, ada material, ada penutup. Kemudian ciri kebahasaannya kalimat perintah, panduan, apa? Ada panduan, kemudian kata kerja aktif, kemudian berisi ukuran atau satuan, dan yang terakhir rekomendasi. Oke. Kemudian jenisnya apa saja jenisnya? Sederhana, kompleks, satu lagi protokol. Semuanya mengulang. Ada berapa jenis teks prosedur? 3. Apa saja? Sederhana, kompleks, protokol. Tepuk tangan untuk kalian semua. Sekali ya. Alhamdulillah. Kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran pada pagi hari ini. Senang tidak belajar teks prosedur? Senang ya? Jadi kita bisa tahu ternyata untuk membuat sesuatu kita harus detail, harus teliti, sehingga orang yang diberi petunjuk tidak bingung. Coba kalau kayak tadi membuat bakwan, kubisnya nggak diiris, nah, kan lucu jadinya. Jadi harus petunjuknya harus lebih teliti lagi. Baiklah anak-anakku, setelah mempelajari teks prosedur, maka di minggu yang akan datang kita akan belajar tentang teks berikutnya apa? Di kelas setelah teks prosedur. Observasi. Setelah kita belajar teks prosedur pada pagi hari ini, maka pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang teks observasi. Yes. Selanjutnya, Ibu akan mengadakan penilaian secara lisan. Barang siapa yang bisa menjawab dengan benar, maka akan mendapatkan nilai. Ya. Persiapkan diri kalian. Siapa yang bisa menjawab maka mengacungkan tangan. Nomor 1. Apakah pengertian teks prosedur? Silakan Ali. teks prosedur adalah teks yang spesifik atau langkah-langkah dalam membuat barang atau melakukan sesuatu. Oke, benar sekali jawaban Ali. 100 untuk Ali. Kemudian pertanyaan kedua. Cara membuat nasi goreng merupakan teks prosedur jenis. Ya, silakan Devani. Protokol atau kompleks? Kalau protokol itu yang boleh dibolak-balik ya. Kalau membuat nasi goreng, gabangnya digoreng kari. Itu teks prosedur kompleks. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui teks prosedur protokol? Silakan bisa jawab. Bagaimana caranya kita mengetahui teks prosedur protokol?
silakan. Ayo. Kan bisa dilihat dari pengertiannya. Ya, silakan. Di dalam ceritanya terdapat langkah-langkah yang bisa diulang-balik. Ya. Dalam teks prosedur protokol, langkah-langkahnya bisa dibolak-balik. Oke, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Silakan kesimpulan. Kesimpulan itu isinya ya pengertian, kemudian jenisnya, kemudian strukturnya, kemudian bahasannya. Ayo silakan kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Angkat tangan. Malah orang kesimpulan jawab. Cepetan siap-siap jawab. Kemudian langkah-langkahnya juga ada di situ, harusnya diaduk sampai merata. Kamu membacanya diaduk sampai merata. Sudah itu untuk kelompok 1, nilainya untuk kelompok 1 4,6. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Kemudian kelompok 2 membuat bakwan tadi ya. Itu sayuran dan bahan yang lain dicampur. Harusnya sayurannya itu diiris-iris terlebih dahulu. Membuat bakwan itu misalnya dari kobis, masa kobis utuh dicampurkan tepung terigu. Kita akan melihat bakwan yang sangat besar kalau begitu. Lebih teliti lagi, sayurannya harus diiris terlebih dahulu. Jadi itu kemudian sayurannya diperinci. Membuat bakwan misalnya bakwan jagung, maka terbuat dari jagung, atau membuat bakwan dari kobis ya. Jadi sayurannya harus jelas apa saja. Untuk itu nilai dari kelompok 2 adalah 4,6. Tepuk tangannya. Kemudian kelompok 3. Ya, alat dan bahan sudah lengkap, langkahnya juga lengkap, yang kurang sedikit di tujuannya. Ya. Untuk kelompok 3 saya kasih nilai 4,8. Ini peningkatan untuk kelompok 3. Kita beri tepuk tangan meriah. Selanjutnya, Ibu akan mengadakan penilaian secara lisan. Barang siapa yang bisa menjawab dengan benar, maka akan mendapatkan nilai. Ya, persiapkan diri kalian. Siapa yang bisa menjawab, maka mengacungkan tangan. Nomor 1. Apakah pengertian teks prosedur? Kali Teks prosedur adalah tes yang spesifik atau langkah-langkah dalam membuat barang atau melakukan sesuatu. Oke, benar sekali jawaban Ali. 100 untuk Ali. Kemudian pertanyaan kedua. Cara membuat nasi goreng. Bagaimana cara kita mengetahui teks prosedur protokol? Silakan bisa menjawab. Bagaimana caranya kita mengetahui teks prosedur protokol? Ayo, acungkan tangan. Silakan. Ayo. Protokol atau kompleks? Kalau protokol itu yang boleh dibolak-balik ya. Kalau mau buat nasi goreng, gambarnya digoreng kari kulit. Itu
kompleks. Kemudian pagi hari ini ada bisa menjawab kesimpulannya? Ya, silakan Syarifah. Kesimpulan dari pembelajaran pagi hari ini tentang pengertian teks prosedur, struktur, jenis dan ciri kebahasaan teks prosedur. Ya, terima kasih. Ada yang bisa menjawab dengan lebih rinci pengertiannya apa, strukturnya apa? Silakan. Kemudian ciri kebahasaannya. Oke, mari kita simpulkan bersama-sama anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, teks prosedur pengertiannya apa? Teks tentang cara membuat atau melakukan sesuatu. Kemudian strukturnya ada judul, ada tujuan, ada material, ada penutup. Kemudian ciri kebahasaannya, kalimat perintah, apa? Ada panduan, kemudian kata kerja aktif, kemudian berisi ukuran atau satuan, dan yang terakhir rekomendasi. Ya. Kemudian jenisnya, apa saja jenisnya? Sederhana, kompleks, satu lagi protokol. Semuanya mengulang. Ada berapa jenis teks prosedur? Apa saja? Sederhana, kompleks, protokol. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik sekali ya. Alhamdulillah. Kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran pada pagi hari ini. Senang tidak belajar teks prosedur? Senang ya? Jadi kita bisa tahu ternyata untuk membuat sesuatu kita harus detail, harus teliti, sehingga orang yang diberi petunjuk tidak bingung. Coba kalau kayak tadi membuat bakwan, habisnya gak diiris, kan lucu jadinya. Jadi harus petunjuknya harus lebih teliti lagi. Anak-anakku sekalian, jangan lupa untuk rajin belajar ketika di rumah dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar yang banyak tersedia, baik berupa media cetak ataupun media elektronik. Kemudian untuk materi pembelajaran selanjutnya adalah tentang teks observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.